Pernahkah kalian melihat atau merasakan peristiwa dan fenomena di lingkungan sekitar? Namun, ketika kalian ingin menulis teks eksplanasi, kalian merasa bingung sebab-sebab apa yang ada pada peristiwa itu, serta seperti apa runtutan peristiwanya. Nah, berdasarkan masalah tersebut, bersama saya Lia Siti Soleha, kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, menelaah kebahasaan teks eksplanasi, dan menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa terjadi. Contoh, peristiwa banjir. Pernyataan umumnya, banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Nah, ini merupakan penjelasan dari banjir itu sendiri. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut, bertahap dari paling awal hingga paling akhir. Nah, biasanya di deretan penjelas ini berupa sebab-sebab terjadinya peristiwa dan fakta-fakta. Contoh di banjir. Sebab-sebab hujan yang terus-menerus mengguyur Bogor, maka terjadi banjir di daerah Cicurug karena air meluap dan merendam daratan. Nah, lalu ada interpretasi. Interpretasi ini pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis, bisa juga kesimpulan terhadap sesuatu. Nah, dari fakta-fakta yang tadi sudah dijelaskan, sebab-sebab yang sudah disebutkan, kita berikan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah hubungan sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis. Hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contoh, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Nah, ini satu kalimat, ada keterangan waktunya bulan keempat. Selanjutnya, kata ganti benda. Di dalam teks eksplanasi, berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan. Bukan berupa persona, tapi kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah. Dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, dan mereka. Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena tidak berbentuk personal. Nah, di dalam teks eksplanasi juga ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini adalah bentuk kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, ditandai dengan imbuhan di ter. Contohnya,
terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Nah, yang terakhir itu kata teknis. Kata teknis ini adalah istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi seperti apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Seperti itu ya. Ada yang tahu gambar ini mengenai peristiwa apa? Ya, betul. Gambar ini merupakan peristiwa demonstrasi massa. Ada yang pernah melihat secara langsung demonstrasi massa? Atau mendengar atau menyaksikan dari kejauhan? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi demonstrasi massa. Kita akan analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum menganalisis, silakan dibaca terlebih dahulu dan dipahami teks eksplanasi demonstrasi massa.
Mari kita bahas bersama-sama mengenai analisis teks eksplanasi demonstrasi massa. Mengenai struktur pernyataan umum terdapat pada paragraf ke-1. Kenapa di paragraf ke-1? Karena di paragraf ini menjelaskan pengantar mengenai demonstrasi massa itu sendiri. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini merupakan pengantar umum atau pernyataan umum dari teks eksplanasi demonstrasi massa. Nah, lalu yang diberi warna ungu ini merupakan kaidah kebahasaan akhir-akhir ini. Ini merupakan konjungsi kronologis. Terus ada anarkisme, ini merupakan kata istilah dari demonstrasi massa. Terus ada demonstrasi, ini merupakan kata ganti. Nah, deretan penjelas pada teks eksplanasi demonstrasi massa terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf 8. Di paragraf kedua, deretan penjelasnya, para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu yang dikatakan oleh sang bupati. Di paragraf ketiga dijelaskan kembali, sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Di paragraf keempat ada penjelasan ahli, yang ini merupakan suatu fakta. Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Di paragraf kelima dijelaskan lagi, masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Di paragraf ke-6, deretan penjelasnya, demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas, dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Nah, di paragraf 6 ini dijelaskan faktanya lebih detail dan rinci, ada tahunnya. Terus ada warga dari kalangannya juga dijelaskan. Di paragraf ke-7 deretan penjelasnya, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Nah, ini mengenai tentang Korea Utara. Ada daerahnya. Nah, berarti fakta. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong II, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Nah, padahal sebenarnya ini adalah suatu hal yang bisa dilakukan untuk menggulingkan karena kan sudah meninggal, tapi pada dasarnya warga di sana tidak menggulingkan, justru mereka mengantarkan jenazah Kim Jong II ini secara hikmat. Di paragraf 8 dijelaskan lagi deretan penjelasnya itu justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal pusat-pusat kota yang secara umum mereka lebih makmur. Jadi kalau misalnya yang di kota yang tertinggal, dia yang di pelosok-pelosok tidak melakukan demonstrasi. Nah, di sini juga ada konjungsi kronologis awal-awal reformasi dan ada waktu juga. Terus ada kata ganti yaitu demonstrasi. Nah, mudah bukan menemukan struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaannya? Sudah cukup untuk pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.